Kemudian untuk lebarnya normal aja guys, tapi lini belakang saya set menutupi atau cover. Nah kali ini saya haramkan pakai jebakan offside ya guys ya. Kelebihan taktik ini yaitu lini belakang tim kita tuh bakal sangat-sangat disiplin. Mereka bakal nunggu lawan datang, bukan nyamperin lawan pas masih jauh. Halo warga, hari ini sementara kita rehat sejenak terlebih dahulu dari pusingnya ngurus stamina pemain di game Top 11 yang makin lama hadiahnya makin medit dan makin pelit. Sekarang kita mampir dulu ke tetangga sebelah, si anak emas e-sport yaitu FC Mobile. Wah, selamat nih buat FC Mobile yang akhirnya setelah sekian lama mereka terinspirasi juga sama Football Dream buat masukin komentator bahasa Indonesia. Hebat banget, ya. Football Dream udah jalan duluan nih. FC Mobile baru bangun sekarang. Tapi ya mending telat sih daripada nggak sama sekali. Iya nggak sih? Bedanya kalau di FC Mobile komentatornya itu Bung Valen Jebret dan Bung Rendra. Sementara di game Football Dream itu komentatornya kalau nggak salah yaitu Bung Tio. Tapi sebelum kita coba, kita harus download terlebih dahulu file komentatornya guys. Ukurannya sekitar 230 MB. Nah, buat kalian yang tinggal di kota besar dengan WiFi kencang, mungkin ini sepele. Tapi buat kita-kita yang tinggal di kampung yang kadang sinyalnya timbul tenggelam kayak harapan dapat main bintang tapi isinya jong semua, download segini mah, aduh butuh perjuangan bos. Tapi demi review jujur buat kalian semua akhirnya kelar juga nih. Nah sekarang Bung Jebret dan Bung Rendra Sujono udah siap nemenin kita di pinggir lapangan nih guys. Nah sebelum kita dengerin suaranya, mari kita atur terlebih dahulu taktik, strategi, maupun formasi yang bakal kita pakai di mode manajer nanti. Oh ya, maaf guys kalau squad saya begini banget ya. Maklum guys, saya main FC Mobile cuma kalau lagi jenuh aja main Top 11. Nah untuk formasinya sendiri kali ini saya pakai formasi 4-3-3 bertahan. Di bawah Mister Gawang ada Iker Casillas. Back tengahnya Jonathan Tah dan Kim Pembe. Saya punya Lorenzo sama Guerrero di posisi back sayap. Kemudian di lini tengah saya nempatin Beton pakai 2 CDM Badak, Essien dan Makalele ditemenin Marchisio. Depannya ada Ribery, Jorginho dan juga target man kita yaitu Didier Drogba. Nah sekarang mari kita bedah nih taktik anti mainstream yang saya pakai. Dan sebagai orang yang biasa main game manager, saya nggak mau asal pakai taktik auto nih guys. Hari ini saya bakal pakai formasi 4-3-3 bertahan dengan filosofi main sabar itu emas. Ya, sabar itu emas. Nah buat teman-teman yang penasaran, pastiin kalian simak baik-baik detailnya ya guys ya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa bantu like dan subscribe dulu nih guys. Dan semoga yang udah like maupun subscribe kalian bisa jadi orang kaya. Amin. Oke, jadi yang pertama untuk taktik membangun serangan atau build up. Di sini saya set kecepatan rendah dan jarak umpan panjang. Alasannya karena saya pengen pemain saya tuh nggak buru-buru maju ke depan. Nah, saya pengen mereka nunggu lawan terpancing keluar dulu guys. Baru kemudian boom, kita lepas umpan lambung jauh ke depan. Kasih long pass akurat buat ngejutin lawan. Nah untuk pemosisiannya saya pilih teratur supaya struktur formasi nggak berantakan saat transisi. Dan kelebihan taktik ini yaitu biar stamina pemain lebih awet dan resiko kena serangan balik itu jadi minim banget karena pemain kita selalu berada di posisi yang tepat guys. Tapi taktik ini juga punya kelemahan yang perlu kalian tahu nih guys, yaitu alur bola bakal kelihatan lambat banget. Kalau kalian tipe yang nggak sabaran, taktik ini bakal bikin kalian ngantuk karena bola cuma muter-muter di belakang sebelum ada celah buat pemain ngasih umpan jarak jauh. Kedua, strategi serangan atau offensif. Oke. Jadi, pas udah masuk area lawan, di sini saya set umpan silang tinggi dan menembak juga tinggi. Jadi, ini tuh kunci utama kita, guys. Nah, di lini serang saya punya Didier Drogba nih. Jadi buat apa punya striker badak kalau nggak dikasih makan bola-bola udara?
Jadi kita kasih dia long pass yang akurat biar dia tambah gacor. Kita kasih dia crossing yang sangat efektif guys. Ditambah saya nempatin pemain sayap kayak Ribery dan juga Jorginho yang punya akurasi crossing bagus banget ya guys ya. Nah, kelebihan taktik ini yaitu bisa sangat-sangat mematikan dalam situasi kemelut di depan mulut gawang lawan. Sekali dapat umpan silang mateng, Drogba hampir pasti menang duel udara. Jadi, ini taktik paling efektif buat bongkar pertahanan lawan yang sering kali numpuk pemain di kotak penalti, guys. Tapi kelemahannya, serangan kita jadi mudah ditebak. Nah, kalau lawan pakai back yang tingginya di atas 190 cm kayak Pandik, strategi crossing ini bisa jadi bumerang karena bola gampang dipatahkan back lawan, guys. Ketiga, taktik bertahan atau defense. Jadi untuk pertahanan, saya pakai gaya tekanan rendah dengan agresi juga rendah. Kemudian untuk lebarnya normal aja guys, tapi lini belakang saya set menutupi atau cover. Nah, kali ini saya haramkan pakai jebakan offside ya guys ya. Kelebihan taktik ini yaitu lini belakang tim kita tuh bakal sangat-sangat disiplin. Mereka bakal nunggu lawan datang, bukan nyamperin lawan pas masih jauh. Nah, hal ini bikin striker lawan susah nyari ruang kosong karena back kita tuh selalu nempel buat nutup lubang mereka guys. Dan kelemahannya yaitu karena agresi kita rendah, lawan jadi bebas banget nih buat megang bola di area tengah lapangan. Lawan yang punya pemain dengan low shot bagus bakal punya banyak ruang buat nembak dari luar kotak penalti karena dia tuh nggak langsung kita press pas lagi giring bola guys. Jadi taktik ini tuh bener-bener taktik yang lumayan licik sih, karena kita bakal biarin lawan pegang bola selama mungkin dan kita biarin mereka frustasi dulu. Setelah itu baru kita pukul lewat 1-2 kali umpan silang ke Didier Drogba buat cetak gol ke gawang lawan-lawannya guys. Lawan kembali kuasai bola. Permainan baru dimulai, tapi gawang lawan langsung jebol. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, di hari yang berbahagia ini kita akan menyaksikan sebuah pertandingan yang tentunya akan menarik. Salam hangat dari saya, Valentino Jebret Simanjuntak, dan bersama saya hari ini adalah komentator sekaligus sahabat saya, Rendra Sujono. Semua mengharapkan ini akan menjadi pertarungan yang memikat. Hari ini ada Chelsea melawan Real Madrid. Ya, terima kasih Valen. Selalu menyenangkan bisa menemani Anda di sini. Saya menunggu-nunggu laga ini. Semoga kita akan disuguhi pertandingan sepak bola yang seru dan menarik. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Dan masuk gol cepat. Pantas saja mereka merayakannya. Bellingham kendalikan bola. Musiala. Real Madrid mengalirkan bola ke area pertahanan lawan. Bola diamankan, tidak ada ancaman. Bukan penyelamatan kelas dunia, tapi tetap solid. Bola keluar dari zona bahaya. Dia mendapat peluang. Kesempatan masih terbuka. Oh, gol kedua Chelsea tercipta. Sekarang tinggal bagaimana mereka menjaga konsentrasi hingga akhir laga. Ya, kita lihat lagi di sini. Kuncinya adalah berada di tempat dan waktu yang tepat. Dan dari jarak sedekat itu, gol 99% pasti terjadi. Makelele. Bola di kaki Essien. Ada celah untuk mengirim bola ke rekannya. Wah, ini sudah tinggal eksekusi. Bola membobol gawang. Gol perdana dalam duel ini. Ribery. Ini, wah, tinggal jaringkan bola. Dia mengulanginya lagi. Gol kedua tercipta dan pertahanan lawan tak mampu berbuat apa-apa. Tentu dia senang. Ya, kita lihat lagi di sini. Memang penjelasan akhirnya bagus. Dia bertahan dari desakan lawan dengan brilian dan tenang. Gol yang hebat. Oke, dan setelah gue coba main beberapa kali baik di Mode Manager maupun 1 lawan 1, jujur guys, secara kualitas FC Mobile ini kerasa lebih cair sih dibandingin dengan game Football Dream. Akan menjadi penentu kemenangan. Siapakah yang dapat meraih 3 poin dalam permainan ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Saya Kino Nugroho, komentator pertandingan hari ini. Dybala, tendangan volley yang keras.
Sebuah tembakan yang sangat luar biasa. Memecah kebuntuan dengan cara seperti ini adalah hal yang sangat dinantikan oleh para penggemar. Sorak-sorai gol digema di seluruh stadion. Jadi komentator di Football Dream itu kaku banget, sering telat bilang gol dan agak kurang nyaman didengar. Nah, di FC Mobile obrolan Bung Palen sama Bung Rendra Sujono itu nyambung banget sih. Penyebutan nama juga udah lumayan pas. Tapi ya ada tapinya nih guys. Kok saya ngerasa pas menyetak gol atau pas nembak bola tuh kayak suaranya kurang heboh gitu guys. Dan saya juga udah nungguin teriakan jebret khas Bung Palen, tapi kok malah nggak denger ya. Pas gol juga kadang datar banget suaranya guys, kayak orang lagi ngantuk apa gimana ya. Padahal kalau dibikin lebih emosional, jujur ini bakal pecah banget sih. Nah, kesimpulannya menurut saya udah bagus sih, meskipun ada kekurangan di bagian emosi tadi ya guys ya. Tapi semoga kedepannya game FC Mobile bisa lebih baik lagi. Dan buat top 11 nih, dengerin Nordeus, dengerin, jangan mau kalah. Game sebelah lagi lomba-lomba bikin inovasi. Kalian malah makin mendit kesininya guys. Jangan heran kalau nanti player loyal kalian pelan-pelan pindah ke game tetangga nih yang lebih royal kayak Football Dream dan juga FC Mobile. Jadi gimana nih menurut kalian taktik yang saya gunain di game FC Mobile tadi guys? Atau misalkan kalian punya settingan taktik yang lebih gacor, coba tulis di kolom komentar video ini. Dan gimana menurut kalian mengenai adanya komentar dari Bung Palen Jebret dan juga Bung Endra? Coba ceritain pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar video ini. So jangan lupa like dan subscribe top 11. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam jebret. Bukan ding, maksudnya salam bledag.